Nah, berikutnya ini pertanyaannya terkait dengan contoh kasus, Pak, yang dari yang tadi sudah sempat dibahas. Terkait dengan strategi belajar ini. Anak saya laki-laki usia 5 tahun kelas K1, tidak suka sekolah dengan alasan bosan dan tidak menyenangkan. Suka nonton YouTube, cita-cita mau jadi YouTuber. Sejauh ini anak bisa baca, tulis, berhitung, dan bahasa Inggris dengan lancar. Namun saya khawatir pas mau masuk SD nanti tidak diterima. Bagaimana menghadapi hal ini? Silakan Pak Adi. Oke, yang pertama adalah soal bahasa. Sekali lagi, pastikan anak fasih bahasa Indonesia. Pastikan ini. Ini sangat penting ya. Saya selalu, dengan orang tua kalau jumpa saya, kalau minta pendapat profesional saya, dan mereka bayar saya loh, untuk mendapatkan informasi yang saya sampaikan sekarang di webinar ini. Ini yang saya selalu sampaikan pada orang tua. Anda jumpa saya di ruang praktek saya akan menyampaikan hal yang sama. Anak kita perlu pastikan kita ajarkan dia bahasa Indonesia. Ini harus. Oke? Kalau dia bisa bahasa Inggris itu bonus. Kita tinggal di Indonesia, kita berkomunikasi mayoritas dengan bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Saya tidak mengatakan bahasa Inggris tidak penting, bahasa Inggris penting. Ya, bahasa Mandarin penting, bahasa Jepang penting. Tapi yang paling penting tetap bahasa Indonesia. Kenapa? Saya kutip dari Vygotsky. Vygotsky mengatakan untuk mengembangkan kemampuan abstraksi. Kemampuan abstraksi adalah kemampuan berpikir pada level yang sangat tinggi. Mengembangkan kemampuan abstraksi seorang manusia harus lewat bahasa, dan ini bahasa ibu, ya. Nah, kalau misalkan dia ini baca, tulis, hitung bahasa Indonesia lancar, bahasa Inggris lancar, tidak ada masalah masuk di SD, tidak ada masalah. Oke? Dia mau jadi YouTuber, ya nggak apa-apa, kenapa? YouTuber itu kalau tahu caranya dan bisa melakukan dengan baik, satu, bisa memiliki banyak follower, kedua, bisa melakukan hal yang baik bagi masyarakat, melakukan edukasi bagi masyarakat, ya. Ketiga, bisa bikin duit banyak tuh. Anda bisa search saja berapa perkiraan penghasilan YouTuber top di Indonesia. Itu mulai per bulan bisa ratus juta sampai miliar per bulan loh. Jadi, kalau Anda bilang cita-cita jadi YouTuber, kita bilang, oh bagus. Nah, sekarang kita bilang, untuk bisa jadi YouTuber yang bagus, satu, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Jadi apa? Kegiatan belajar kita kaitkan, kita hubungkan dengan cita-citanya, dalam tanda kutip ya, menjadi YouTuber. Dan jangan khawatir teman-teman, anak tuh masih kecil. Anak kami punya 3 putri. Yang besar ini dulu, pada saat masih kecil, kalau dia ke dokter, ya, dia bilang apa? Dia kepingin jadi dokter. Nanti kalau dia naik pesawat, dia pulang, dia bilang apa? Dia kepingin jadi pramugari atau pilot. Nanti kalau dia lihat penyanyi, dia bilang dia pengen jadi penyanyi. Ya kita iyakan aja, kenapa? Anak kecil kok. Dan itu cita-cita masih bisa berubah. Yang besar sekarang jadi psikolog klinis malah. Oke? Nah, dulu malah nggak pernah kepikir jadi psikolog klinis. Yang nomor 2 lain lagi. Kalau ditanya, namanya Ita mau jadi apa kalau besar? Mau keluar negeri kah? Enggak, Ita mau di rumah saja sama mama. Loh, lain lagi kan? Nah sekarang juga sudah lulus kuliah, sekarang mulai berbisnis membuat es krim ya yang sehat untuk kesehatannya, ya untuk tubuh. Jadi, kita iyakan saja, tapi kaitkan cita-citanya dia dengan apa yang perlu dia pelajari. Jangan bilang gini, YouTuber model lu bisa apa? Nah itu akan mematikan motivasi anak. Dan ingat teman-teman ya, tidak mudah menjadi YouTuber. Ya. Harus konsisten. Dan harus bisa bikin konten yang bagus, bukan konten yang isinya prank seperti yang di media sosial. Ini baru ketangkap nih, yang di Jembatan Suramadu, TikTok itu loh. Rame nih sekarang nih di Surabaya nih. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi YouTuber adalah pekerjaan yang bisa disepelekan ya Pak Adi ya? Oh itu, YouTuber yang dengan follower banyak akan bisa menjadi agen perubahan, influencer yang luar biasa. Ya. Baik, kita akan lanjut ke berikutnya. Pak Adi ini juga sedang membuat konten untuk jadi YouTuber juga ya Pak ya. YouTube-nya sudah aktif banyak sekali video-video yang sangat edukatif dan bermanfaat pasti buat kita semua ya Pak. Nah berikutnya ini temanya adalah terkait dengan teknik hipnoterapi Pak. Ternyata banyak juga yang menanyakan terkait dengan teknik. Nah pertama, apakah hipnosleep bisa diterapkan pada anak usia 15 dan 17 tahun? Bagaimana Pak Adi? Hipnosleep ini prinsipnya sebenarnya begini. Hipnosleep ini adalah orang tidur, itu masuk kondisi deep sleep. Kemudian kita menggunakan sedikit sugesti atau menggerakkan wajahnya ya, kepalanya begini. Nanti dia akan kesadarannya akan naik, dia ke kondisi yang namanya hypnosleep. Nah di kondisi ini kita memberikan sugesti.
memang di video saya, ada di YouTube saya bilang bahwa ini sampai usia 12 tahun. Idealnya, apakah anak yang lebih besar bisa? Oh bisa, dengan catatan dia tidurnya tuh pasti lelap. Karena ada anak yang mudah sekali terbangun. Kalau dia mudah sekali terbangun, maka kita nggak mungkin dong kasih skrip. Kita hanya bilang gini, apabila misalkan namanya Budi, apabila Budi bisa dengar suara mama, gerakkan jari Budi, tiba-tiba dia melek. Loh kenapa mam? Wah itu kan kita ketahuan ini. Jadi intinya adalah yang penting anak jangan sampai bisa bangun. Kalau anaknya tidurnya sangat lelap, ya susah sekali bangun, wah itu pasti bisa dikasih hypnosleep. Bahkan untuk Anda, ibu-ibu, suami pun bisa di hypnosleep loh. Atau ada suami, Anda bisa hypnosleep istri Anda kalau memang dia tidurnya sulit bangun. Jadi sampai usia kapanpun tuh bisa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi. Nah, berikutnya masih terkait juga dengan hypnosleep pertanyaannya. Jika sudah melakukan hypnosleep selama seminggu tapi belum ada perubahan, apakah perlu diteruskan? Bagaimana kira-kira? Oke, ini saya kurang jelas ya. Jadi begini, hypnosleep ini kita melihat perubahan kira-kira dalam kurun waktu maksimal 1 minggu. Kalau 1 minggu belum ada perubahan, kita perlu mengubah skripnya. Jadi skripnya perlu kita rubah sedikit, ya. Dan ya ini karena tadi nggak jelas ini masalahnya apa. Intinya begini, kalau kita sudah coba 1 minggu, 2 minggu dan ternyata belum ada hasil seperti yang kita harapkan, belum ada perubahan sedikit pun, kemungkinannya satu, orang tua sendiri tidak percaya kalau ini bisa. Ini satu. Kedua, ini tercermin dari cara orang tua bicara atau menggunakan kata-kata yang spesifik ditujukan pada anak dalam komunikasi. Itu ditangkap bawah sadar anak. Kemudian bisa juga ternyata program yang mau kita rubah dalam diri anak ini terlalu kuat. Sehingga skrip yang kita bacakan, sugesti yang kita berikan ini, dia masuk, bukan tidak masuk loh, dia pasti masuk. Cuma kekuatannya masih kalah. Jadi di bawah sadarnya seperti ini. Kita main tarik tambang begini, ya. Ada program lama, misalkan kebiasaan menunda-nunda. Kekuatannya 10. Kita mau anak ini apa? Tidak menunda-nunda, kerja tepat waktu. Kita kasih sugesti, dia senang kerjanya tepat waktu, semangat, dan seterusnya. Sugestinya masuk, oh pasti masuk, nggak mungkin tidak masuk. Pasti masuk. Yang terjadi adalah di bawah sadar ini seperti tarik tambang, kuat-kuatan. Nah, yang program yang kekuatannya 10 ini kan pasti lebih kuat daripada yang baru masuk, 2 atau 3 atau 4. Jadi tinggal kita telaten membuat ini menjadi lebih kuat minimal sama-sama 10. Nah, kalau sudah sama-sama 10, barulah mulai kelihatan perubahan. Ya, anak bisa kerja tepat waktu, sesekali dia juga suka menunda. Tapi kalau misalkan yang baru kekuatannya sudah 20, ya jelas kekuatan yang lama, kekuatan yang menunda-nunda ini pasti kalah seperti itu. Kalau masih nggak bisa lagi, cari hipnoterapi saja deh. Baik Pak Hadi, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang mesti spesifik ya Pak ya, sehingga kita bisa mengecek juga sebenarnya apa yang dilakukan, sehingga kenapa nggak efektifnya kita bisa tahu masalahnya di mana. Ya. Jadi Pak, pertanyaan ini masih terkait juga dengan sugesti Pak Hadi. Anak usia di bawah 3 tahun, di mana pikiran sadar belum terbentuk dan belum memiliki database bahasa yang cukup. Apakah pikiran bawah sadar anak tersebut dapat mengerti sugesti yang diberikan di saat usia tersebut? Karena database bahasanya maksudnya belum cukup Pak. Apakah sugestinya bisa dipahami? Jawabannya pasti bisa. Kenapa? Karena anak bisa saja belum mengerti bahasa ya. Ya, anak belum mengerti bahasa, tetapi yang ditangkap oleh anak ini adalah getaran dari pikiran yang memberikan sugesti. Saya kasih ilustrasi yang lebih ekstrim ya. Salah satu murid saya, istrinya baru-baru ini melahirkan. Oke. Sebelumnya dia ini memberikan kabar ke saya, dia bilang, "Pak Adi, kondisinya bayinya ini kurang bagus. Kenapa? Karena terbulat ini. Jadi ada plasenta di leher sini. Itu kalau lahir normal ini cukup berbahaya. Jadi besar kemungkinan harus operasi." Dan saya bilang, "Anda ajak aja bicara bayinya." Jadi ibunya suruh bicara sama bayinya, minta bergeraklah bagaimana supaya ini jeratan pada ini plasenta ini bisa lepas. Dan hasil USG yang terakhir ya udah lepas itu. Sehingga bisa lahir dengan cara yang biasa ya. Ada lagi yang bayi ini yang sudah katakanlah usia sudah sekitar cukup besar ya, itu posisinya belum vortex, kepalanya belum turun ke bawah, jadi masih melintang begitu. Itu sama, ibunya diajarin caranya, kemudian ibunya berbicara dengan bayinya, dalam waktu sebentar bayinya itu turun, kepalanya langsung turun. Ya, percobaan pertama pada seorang ibu itu 2 hari baru kepalanya turun, kepala bayinya. Percobaan berikutnya dalam waktu 20 menit itu sudah turun. Jadi bayi bereaksi. Yang penting adalah bukan cuma soal apa yang kita tulis,
Yang penting adalah apa yang kita niatkan, apa yang kita pikirkan, kita yakin atau tidak waktu kita memberikan sugesti itu pada anak. Seperti itu. Baik, jadi bukan dari teknis bahasanya ya Pak, tapi dari getaran yang diberikan oleh orang tua. Ya. Berikutnya Pak, ini masih terkait juga dengan sugesti Pak, seperti itu. Anak saya umur 19 bulan mulai menunjukkan rasa takut, padahal tidak pernah ditakut-takuti. Bagaimana sugesti agar ketakutannya bisa hilang? Silakan Pak Ini Adi. juga sayangnya kurang jelas ya, kalau misalkan dijelaskan takutnya takut apa itu akan lebih mudah. Tapi intinya beginilah. Anak pada dasarnya lahir hanya dengan membawa dua rasa takut, yaitu takut suara keras dan takut jatuh. Itu aja, anak-anak cuma bawa dua takut. Semua takut yang lain adalah takut yang dipelajari dalam proses tumbuh kembang. Jadi kalau misalkan anak yang tadinya nggak takut, sekarang tiba-tiba takut, berarti pasti terjadi sesuatu. Nggak mungkin tidak. Ya, anak tidak akan mungkin takut sesuatu kalau tidak diajarin untuk takut itu. Takut tikus, takut kecoa, takut petir, takut gelap, takut hantu, takut apa? Takut cecak, ya. Jadi tidak mungkin. Nah, si ibu perlu mencari tahu apa yang membuat anak ini takut. Kalau misalkan nggak bisa, ya sudah. Intinya adalah Anda bisa memberikan sugesti positif, hypnoslip. Kalau anak masih 19 bulan, nggak usah hypnoslip lah. Ibunya saja mensugestikan, bilang kamu anak yang percaya diri, kamu memiliki rasa aman. Tergantung keyakinan atau agama bisa digunakan sesuai keyakinan, misalkan ada malaikat yang melindungi atau Tuhan memberikan energi kuasa melindungi atau dewa melindungi, whatever lah. Intinya disugestikan itu ke bawah sadar anak. Oke? Kalau dengan cara itu masih juga katakanlah belum efektif, maka orang tua saya sangat sarankan belajar the heart technique. Sekali Anda bisa belajar the heart technique, maka Anda bisa melakukan terapi kepada anak Anda lewat diri Anda. Itu namanya teknik surrogate. Jadi Anda bisa menjadi anak Anda, dan Anda kalau yang peka, Anda bisa merasakan apa yang anak Anda rasakan, dan setelahnya Anda bisa hilangkan ini dengan the heart technique. Caranya mudah dan cepat, hasilnya chest blank. Seperti itu, Erika. Baik Pak, jadi untuk 19 bulan ini sugesti atau surrogate ya Pak dari orang tuanya? Ya, bisa. Baik, terima kasih Pak Adi. Berikutnya kita masuk ke tema selanjutnya. Ini juga sangat menarik, yaitu strategi untuk mengubah anak. Ternyata ada beberapa dari Smart Parents di sini yang ingin mengubah anaknya seperti itu. Pertanyaan pertama adalah bagaimana membuat kebiasaan baru dan dilaksanakan oleh anak. Silakan Pak Adi. Ini saya jawab singkat karena sudah dibahas di depan. Kebiasaan baru, ingat, kebiasaan ini hanya karena dua. Pembiasaan atau pembiaran. Jadi kalau ada sebuah kebiasaan baru, maka orang tua di awal-awal perlu memastikan kegiatan ini dilakukan oleh anak dengan benar. Dan kalau ini dilakukan berulang, maka pengulangan ini akan menjadi kebiasaan. Oke? 0 sampai 6 tahun, kebiasaan ini dibentuk melalui sugesti. Oke? Kita masuk ke bawah sadar lewat sugesti. Di atas 6 tahun, itu 7 tahun dan seterusnya, kebiasaan dibangun lewat repetisi, pengulangan. Jadi yang penting orang tua konsisten, itu aja. Jadi kuncinya lagi adalah konsistensi seperti ini ya Pak Adi. Ya. Berikutnya masih terkait dengan mengubah anak. Nah ini ketika orang tua telah memasukkan nilai prinsip atau boundaries, tapi seiring pertumbuhan anak malah semakin menjauh dari yang telah ditanamkan. Apa penyebabnya dan bagaimana sebaiknya seperti itu? Silakan. Kalau anak semakin jauh dari yang diharapkan, besar kemungkinan berarti apa yang ditanam orang tua itu tidak kuat. Oke? Ingat ya, kita kalau menanam, dalam tanda kutip ya, menanam bibit-bibit keyakinan, kebaikan dalam diri anak ini bukan sekedar ditanam. Kita harus menjaga agar kebiasaan, keyakinan, nilai hidup, belief ini bertumbuh dengan baik seperti yang kita inginkan. Saya kasih satu contoh ya. Bertahun-tahun yang lalu tuh saya rutin diminta bicara atau mengajar di sebuah perusahaan pulp and paper terbesar di dunia ya. Itu ada di daerah Sumatera. Saya bicara di sana. Dan saya mengamati bagaimana mereka itu membesarkan pohon akasia. Pohon akasia ini yang nanti digunakan sebagai bahan baku untuk jadi pulp. Pulp itu bubur kertas ya. Jadi dari sana mereka produksi kertas.
mulai dari bibit sampai usia 21 bulan, setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, mereka melakukan semacam kayak patroli rutin untuk melihat tanaman ini. Jadi apabila tanaman ini, itu kan akasia ini diharapkan tumbuh lurus dia ke atas. Apabila ada cabang, maka cabang ini akan dipotong oleh mereka. Kenapa? Karena mereka nggak mau. Mereka mau ini batangnya cuma satu lurus ke atas dan tidak ada cabang. Sehingga kalau nanti dia tumbuhnya tuh hanya lurus dan besar. Diameter pohon akasia ini besar. Kalau diameternya besar, maka dia jadi bahan baku, kertas, atau pulp and paper yang sangat bagus. Nah, ini mereka menjaga sampai 21 bulan usia tanaman ini. Baru setelah itu bisa mereka lepas. Saya bilang, loh kalau setelah 21 bulan bagaimana? Kalau sudah lebih dari 21 bulan, Pak, tidak mungkin lagi muncul cabang-cabang yang lain, Pak. Tidak mungkin. Jadi mereka tahu karakter tanaman ini. Sama dengan anak. Kalau anak masih kecil, maka nilai-nilai yang kita tanamkan ini perlu kita jaga. Kita pupuk, kita pelihara sampai dia benar-benar kuat. Kalau misalkan ternyata dia melenceng dari situ, hanya 2 kemungkinan. 1, apa yang ditanam oleh orang tua memang tidak kuat. Yang kedua, dia mendapat pengaruh yang jauh lebih besar daripada apa yang telah ditanamkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih dalam tema ini. Yaitu bagaimana mengubah karakter anak yang keras dan suka ngambek. Sudah dilakukan komunikasi dengan anak, walaupun dia mengerti, tapi nanti diulang lagi sifatnya. Silakan Pak Adi. Ini bagus ini. Kalau anaknya keras, berarti saya menyimpulkan ya, kepribadiannya itu kolerik dan melankoli. Ya, atau melankoli. Biasanya kalau keras dan berani menunjukkan, dia ngambek, dia marah, itu biasanya kolerik. Kolerik itu dia berani menunjukkan rasa tidak senangnya. Oke? Nah, bagaimana mengubah dia? Kita beritahu. Kita beritahu, kita arahkan, jangan dengan cara keras, kita sampaikan. Ya nggak boleh bosan. Tadi kan dijelaskan di pertanyaan itu bahwa dia mengerti, tapi dia melakukannya lagi. Kan begitu? Artinya apa? Ada sesuatu di bawah sadar yang membuat dia akhirnya mengulang apa yang dia harusnya tidak boleh lakukan. Kalau dalam teknis terapi, ini ada satu bagian diri, satu EP, ego personality. Jadi yang mengerti ini satu EP, yang ngambek ini satu EP. Ya, orang tua bisa pakai hypnosleep, bisa pakai sugesti. Kalau masih tidak bisa, cari bantuan profesional. Dan ini nggak sulit. Begitu Erika. Baik, terima kasih Pak Adi. Kita berikutnya akan lanjut ke topik berikutnya yang juga sangat menarik. Ini terkait dengan strategi menjalin relasi antara suami istri. Jadi bagaimana suami istri, ayah ibu ini bisa kompak dalam mengasuh anak. Silakan untuk pertanyaan pertama dari topik ini adalah bagaimana caranya mendidik anak jika orang tuanya memiliki latar belakang didikan yang berbeda sehingga pendekatan ke anak pun berbeda. Contoh kasusnya antara lain mamanya tegas, namun papanya lembut dan cuek. Atau mamanya suka menasehati panjang lebar dan papanya enggak. Nah, kira-kira kalau menghadapi seperti itu bagaimana yang harus dilakukan? Silakan. Oke, nomor 1, suami istri ini adalah partner, ya. Partner ini harus sehati, sevisi, semisi, sepengetahuan. Jadi suami istri perlu sepakat dulu bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Suami mendapat pendidikan dari keluarganya, dan dia berpikir itulah cara berkeluarga atau mendidik anak yang benar. Istri mendapat hal yang sama dari keluarganya. Jadi pada saat ketemu nih suami istri, pria dan wanita ini dalam sebuah rumah tangga, maka terjadilah kesenjangan. Nah, disinilah pentingnya komitmen dan kedewasaan. Jadi, baik suami maupun istri perlu belajar, perlu mencari pengetahuan yang benar. Oke? Ingat, everything we learn, we can unlearn. Oke? Jadi, apapun yang sudah kita pelajari bisa kita tanggalkan. So, to learn is to unlearn and relearn. Oke? Belajar itu adalah to learn, adalah menanggalkan apa yang sudah kita tahu, to unlearn kalau itu memang nggak benar dan tidak bermanfaat,
Setelah itu relearn, kita belajar lagi. Jadi perlu sekali suami istri duduk bersama-sama mengikuti webinar seperti ini, atau mungkin nanti ada webinar yang lain, atau mungkin baca buku. Nah, kalau tidak ada titik temu, maka saran saya minta bantuan profesional. Ada konselor, pakar pendidikan anak misalkan, ya, atau psikolog pendidikan, psikolog perkembangan, ya. Maka duduk bersama, dengarkan apa yang disampaikan. Oke? Atau juga baca buku. Nah, setelah sepakat, barulah ini diterapkan kepada si anak, dan orang tua harus konsisten. Jangan nanti, ingat ya, seperti tadi saya sudah bilang bahwa anak ini seperti kita mencetak ini ya, mencetak adonan semen. Dia butuh konsistensi, butuh waktu untuk bisa cetakannya ini menjadi kering, dirinya menjadi kering dan menjadi keras, terbentuk dengan bagus. Kalau tidak konsisten itu seperti kita mengubah-ubah bentuk cetakan. Ini nggak bagus. Seringkali yang bikin masalah sebenarnya memang bukan anak, tapi adalah orang tua yang kebetulan saja tubuhnya adalah tubuh dewasa, tetapi secara mental atau ukuran sikap kepribadian mereka adalah anak-anak. Dan ini masalah besar ini. Ini yang terjadi pada banyak keluarga disfungsional yang saya temui di ruang praktek. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengelola emosi jika terjadi konflik dengan suami di depan anak? Nampaknya dari sisi istri yang bertanya ya. Silakan Pak Adi. Ya sepakat aja lah dulu dengan suami. Kalau ribut itu tidak boleh dua-dua, salah satu saja. Ya, jadi kalau misalkan si istri lagi marah, ya suaminya diam. Walaupun misalkan suaminya benar. Kalaupun misalkan suami lagi marah, ya si istrinya harus diam. Itu harus salah satu. Ya, tepuk tangan ini butuh dua. Oh, nggak bisa salah satu inilah nih, salah satu nih, nggak bisa nih. Jadi kalau tidak ada dua, tidak akan ada suara. Atau kayak gini, ini, ya, ini hanya bisa terjadi dorong-dorongan karena ada dua. Tapi coba satunya lentur, nah nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Jadi harus salah satu saja yang boleh ribut, salah satunya mengalah. Makanya, apalagi kalau di depan anak, itu akan menjadi pengalaman yang tidak baik. Banyak orang akhirnya tidak berani menikah. Ada beberapa klien saya sampai umur 45, bahkan ada sampai umur 50, ya. Itu malah berpikir begini, kalau dia menikah nanti dia akan seperti orang tuanya. Misalkan ribut, atau selingkuh, atau apapun. Jadi hindari itu. Kalau mau ribut, di dalam kamar, jangan di depan anak. Teorinya seperti itu. Praktiknya saya tahu tidak mudah. Oke? Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Pertanyaan berikutnya ini juga cukup menarik ya Pak. Bagaimana sebaiknya mengarahkan anak untuk memilih agama apabila kedua orang tuanya berbeda agama? Waduh, ini pertanyaan berat ini terus terang ini. Saya cerita saja ya, jadi saya tidak akan mau memberikan saran atau bagaimana ya. Karena itu kan tergantung level pemahaman dan spiritualitas seseorang ya. Saya punya teman, beda agama. Dan dari awal keluarga sudah mengatakan sebaiknya jangan diteruskan. Tapi akhirnya mereka menikah atas nama cinta. Dan janjinya adalah bahwa kalau mereka punya dua anak, yang satu anak ikut agama papanya, satu anak ikut agama ibunya. Dan ternyata mereka punya 3. Setelah anak ini besar, agak besar ya, si suami memutuskan dan mengharuskan 3 anak ini ikut agama papanya. Ini menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Si istri marah besar, si istri merasa suaminya ini ingkar janji. Sebaliknya ada juga yang kasusnya sama, tapi si istri yang memaksa seluruh anaknya harus masuk agama yang dianut oleh istrinya. Di sisi lain, ada juga klien di mana ini cukup liberal ini, suami istri punya agama yang berbeda. Oke, saya tanya, bagaimana Anda bisa nanti memberikan pilihan bagi anak-anak Anda untuk memeluk agama yang mana? Mereka bilang, Pak, apapun agama yang mereka peluk, itu adalah hak asasi mereka. Kami orang tua tidak akan pernah memaksa mereka masuk agama manapun. Loh, kalau dia masuk yang ini atau masuk yang itu, selama dia bahagia, dia menjadi orang yang baik di sana, dia menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya, dan dia bahagia, kami
pasti mendukung apapun pilihannya dia. Nah, Anda bisa lihat ini ada 3 situasi, ya. Jadi kalau harus memilih yang mana, saya nggak bisa mengatakan harus yang mana. Tergantung. Nanti ada lagi yang mengatakan bahwa, ya pokoknya kalau dia jadi orang baik, ini pandangan seseorang ya. Kalau dia jadi orang baik di situ dan dia bermanfaat bagi orang banyak sesuai dengan imannya dia, ya nggak apa-apa lah. Tapi ada juga yang marah. Kalau begitu nanti dia masuk neraka, kan repot lagi kalau kayak begini nih. Ya. Terus yang lain menjawab, ya yang masuk neraka kan dia, kenapa kok kamu kok kepo? Jadi ini susah, ini kalau ngomong begini akan susah, tapi itu saran saya hanya memberikan 3 ilustrasi, nanti didengarkan, direnungkan, diputuskan sendiri. Begitu Erika. Baik, terima kasih atas sharing-nya Pak Hadi.